Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor. Ternyata rumah itu kosong. Cerita ini berawal saat Tony mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan di Jakarta dari temannya yang bernama Arman. Saat itu, Tony langsung menanyakan kejelasan tentang pekerjaan apa yang akan dia jalani selama di Jakarta. Dan Arman menawarkan pekerjaan sebagai driver ojek online. Karena di Jakarta sangat diminati masyarakat yang memakai jasa ojek online. Dan Tony menerima tawaran tersebut. Dia segera berangkat ke Jakarta dengan menaiki kereta. Tony sudah ditunggu oleh Arman. Ia sudah disediakan tempat kos sebagai tempat tinggal selama berada di Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Tony tidak langsung bekerja. Namun, ia harus menjalani berbagai tahap tes hingga akhirnya ia lolos. Dan Tony diterima bekerja sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan. Seminggu berlalu, Tony masih berkeliling Jakarta untuk menghafalkan ruas-ruas jalan yang ada di sana. Setelah hafal, Tony pun memulai pekerjaannya. Dengan mengantar salah satu mahasiswa, kemudian dia mengantar seorang karyawan yang bekerja di sebuah pabrik. Lanjut setelah itu, Tony pun mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya. Dia sangat menyukai pekerjaan barunya dan selalu bersemangat menjalani pekerjaannya setiap hari. Hingga suatu ketika, Tony mendapatkan orderan makanan, di mana orderan tersebut berjumlah amat banyak sekali. Setelah makanan selesai dipesan dan menyelesaikan pembayarannya, Tony pun akhirnya langsung bergegas mengantarkan makanan itu ke alamat tujuan. Jalan demi jalan telah dia lalui, hingga tempat yang dituju telah ditemukan. Perasaan Tony menjadi tidak enak. Karena takut ada hal yang tidak diinginkan, tanpa basa-basi, Tony langsung memutar balik motornya. Tony memacu motornya lebih cepat dari sebelumnya. Dan memutuskan langsung kembali ke tempat kos-kosannya. Sesampainya di kosan, Tony dengan sukarela memberikan makanan tadi kepada teman-temannya di tempat kos. Banyak sekali makanannya, tanya Arman dan temannya yang lainnya.
Barusan dapat orderan fiktif. Masa alamat tujuannya di rumah kosong? Jawab Tony. Sambil terus mengobrol, mereka memakan sendiri makanannya hingga habis. Hingga pada hari itu, Tony memutuskan untuk tidak bekerja sementara waktu. Tony hanya menghabiskan waktunya untuk tiduran di kos-kosan saja. Dan membantu temannya berjualan nasi goreng pada waktu malam hari. Keesokan harinya, Tony kembali bekerja karena dirasa hatinya sudah mulai tenang. Hingga sore harinya, semua berjalan dengan lancar. Banyak sekali orderan, ada yang dari mahasiswa, pegawai kantoran, karyawan pabrik, dan Tony terus mengaktifkan aplikasinya. Saat azan maghrib, kemudian dia mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa berpikir lama-lama, Tony langsung menerima orderan tersebut dan bergegas menuju ke restoran yang dituju. Setelah makanan selesai dibuat, Tony pun berangkat menuju ke tempat tujuan di kawasan sebuah perumahan. Di perumahan tersebut banyak rumah yang berukuran besar dan sangat bagus. Sebelum masuk, Tony meminta izin terlebih dahulu kepada satpam setempat. "Pak, permisi, saya minta izin mau mengantarkan makanan di sana," kata Tony. "Baik mas, sampean langsung saja ke sana," jawab bapak satpamnya. Tony pun langsung berangkat ke alamat tujuan dan langsung ketemu. Tony turun dari motornya. Dia pun memanggil-manggil orang yang ada di dalam rumah yang sangat besar tersebut. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Tony melihat sekeliling dan menemukan bel rumah. "Sepertinya tidak akan kedengaran jika dipanggil dari sini," kata Tony sambil mencoba menghubungi lewat handphonenya. Tony pun menghampiri bel tersebut dan menekannya hingga terdengar suara jawaban dari dalam rumah. "Halo Pak, sudah di mana?" Ternyata telepon Tony sudah diangkat dan menanyakan keberadaan Tony. "Sudah di depan rumahnya Mbak," jawab Tony. "Oh ya udah Pak, saya keluar dulu," kata customer tersebut. Akhirnya Tony mencoba menunggu. Tidak lama Tony menunggu karena pemilik rumah sudah keluar.
Muncul seorang wanita yang sangat cantik, memakai kaos lengan pendek dan mengenakan rok panjang. "Mbak Ratih ya?" tanya Tony. "Iya mas, ini uangnya," jawab Ratih. "Waduh, saya tidak ada kembaliannya mbak," kata Tony. "Loh, ya udah kalau gitu saya ambil uang pas dulu ya mas," jawabnya Ratih. Sebelum Ratih masuk, Tony memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk oleh Ratih. "Tunggu sebentar ya mas," kata Ratih sambil berjalan kembali masuk ke dalam rumahnya. Ratih terus berjalan dengan cepat dan sedikit berlari untuk masuk kembali ke dalam rumahnya. Dan dia sengaja tidak menutup pintu kembali gerbang rumahnya karena Tony masih berada di luar untuk menunggu uang orderan. Sambil menunggu pemilik rumah mengambil uang pas, Tony pun mencoba melihat sekeliling rumah yang sangat bagus. Sekitar hampir setengah jam Tony menunggu, namun Ratih tak kunjung keluar juga. Karena capek berdiri, Tony memutuskan untuk duduk di pinggiran taman di luar gerbang. Hingga akhirnya Tony memutuskan untuk memanggil Ratih dari luar gerbangnya. Kalau dipikir pakai logika, Tony sangat percuma sekali memanggil. Tidak akan terdengar, batin Tony. Karena kan jaraknya memang jauh dari gerbang depan ke pintu rumah, sehingga tidak mungkin akan kedengaran. Entah mengapa Tony menjadi lupa jika di situ ada bel rumahnya. Saat Tony memanggil-manggil customer tadi, dia melihat ada sekelipet bayangan dari dalam rumah. Tampak seorang wanita dengan wajah yang mengerikan sekali. Wanita itu sekilas menatap ke arah Tony. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh satpam yang menepuk pundaknya. "Mas, ngapain manggil-manggil orang di dalam sana?" tanya Pak Satpam. Sambil menoleh ke arah Pak Satpam tadi, Tony menjawab, "Mbak Ratih pesan makanan lewat ojol, Pak." "Sebentar mas, sini dulu," kata Pak Satpam itu. Akhirnya Tony berjalan 1-2 langkah dan berada tepat di samping Pak Satpam tadi. Mereka semua membelakangi rumah itu. Lalu Pak Satpam tadi berbisik kepada Tony, "Rumah ini sudah lama kosong mas," kata Pak Satpam. "Mana mungkin Pak," jawab Tony yang tidak percaya dengan perkataan Pak Satpam itu.
Iya mas, pemilik rumah ini anak perempuannya meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Lalu seluruh keluarganya pindah ke rumah yang baru. Dan rumah ini dikosongi sudah sangat lama, kata Pak Satpam yang mencoba menjelaskan. Kok bisa Pak? Tadi itu mbaknya keluar, dia mengambil makanannya. Karena uang yang dikasihkan nominalnya besar, jadi saya minta diambilkan uang pas saja, kata Tony. Coba sampean lihat ke belakang mas, itu rumah sudah kosong, kata Pak Satpam dengan nada yang sedikit menekan. Tony menoleh ke belakang. Alangkah kagetnya Tony. Rumah yang tadinya terlihat bagus berubah menjadi kosong yang tidak berpenghuni. Dan terlihat tidak terurus, di mana ada banyak sawang-sawang di temboknya, juga rumput alang-alang yang sudah tinggi. Astagfirullahaladzim, kata Tony. Badan Tony mendadak langsung terasa lemas dan gemetaran. Tapi Pak, makanannya tadi dibawa masuk ke rumah itu juga loh, kata Tony yang masih tidak percaya juga. Lah dibawa kemana mas? Itu loh makanannya masih nyantel di sepeda motor kamu, jawab Pak Satpam sambil tangannya menunjuk ke arah motor Tony. Lalu tadi siapa Pak? Tanya Tony sambil mulutnya yang gemetaran. Sudahlah mas, ayo kita ke pos dulu. Mas tenangin diri, mas di sana ya, kata Pak Satpam tersebut. Akhirnya mereka berdua berjalan ke arah pos yang dimaksud. Saat itu Tony menuntun motornya karena memang jaraknya hanya beberapa langkah saja, dan juga karena Pak Satpamnya membawa sepeda pancal. Sesampainya di pos, Pak Satpam itu lalu memberikan segelas air putih kepada Tony. Kemudian dia menceritakan memang banyak kejadian di rumah itu sebelum yang terjadi pada sampean mas. Rumah itu sudah terkenal angker. Motifnya sama, yaitu memesan makanan lewat ojol. Namun banyak juga yang akhirnya mengetahui terlebih dahulu kalau rumah itu kosong, sehingga ojol tersebut langsung buru-buru untuk putar balik. Namun juga ada beberapa yang mengalami kejadian seperti yang dialami oleh Mas Tony, kata Pak Satpam. Di mana menurut ojol tersebut, rumah itu awalnya bagus, namun akhirnya justru menjadi sangat menyeramkan. Bahkan ada ojol yang mengantarkan pulang seorang wanita sampai ke rumah tersebut. Bagi yang melihatnya, ini orang ngegonceng siapa ya? Lah kok ngomong sendiri?
Terus sesampainya di rumah tersebut, orang ini masih mengobrol sambil tangannya seperti menerima uang gitu, Mas, kata Pak Satpam itu. Tony semakin dibuat takut mendengar cerita dari Pak Satpam itu, hingga akhirnya ia cepat-cepat untuk pamit pulang ke kosnya. Dan menaruh makanan pesanan yang dipesan wanita tadi di pos satpam tersebut. Ini buat bapak sama temannya saja, kata Tony sambil memberikan makanannya. Setelah berpamitan, Tony bergegas pulang ke kosnya dan menceritakan kejadian itu kepada Arman. Sejak kejadian itu, Tony pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi driver ojolnya di malam hari karena ngeri apabila ada kejadian yang sama lagi. Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi di cerita horor berikutnya ya. Terima kasih.